Warta Jemaat GPM Kategorial TNI AD Pniel Bentas, Minggu 11 Mei 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak sekalian. Mengawali kebaktian saat ini kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Herlin G. Pasanea dengan menggunakan paduan tata kebaktian baptisan kudus, dan kebaktian jam 6 sore di Gereja Pniel akan dilayani oleh Pendeta Nona Lisa Tetelepta dengan menggunakan panduan tata kebaktian minggu kedua. Kedua, pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 12. Ketiga, jemaat dalam kebaktian saat ini akan dilaksanakan baptisan kudus bagi 2 orang anak, yakni 1. Adriela Tenu, 2. Vanesio Alvarez Tenu. Keempat, Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulang ke pangkuan Bapa di sorga, almarhumah Ibu Yohana Lekahena, anggota jemaat di sektor Dahlia Unit 2. Kebaktian pemakaman dilaksanakan di negeri Aceh Ternate, Jemaat GPM Aceh Ternate, Kalasis, Seram Utara. Kami mendoakan kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kelima, kepada jemaat kami sampaikan kepada orang tua bahwa kebaktian SMTPI di hari ini Minggu 11 Mei 2025 pada pukul 11.00 WIB bagi anak remaja berlangsung di Gereja Kasih Karunia. Kiranya Mama dan Papa dapat mengingatkan jam kebaktian dimaksud bagi anak-anak sekalian. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Keenam, penerimaan persembahan persepuluhan pada kebaktian Minggu 4 Mei 2025 sebesar Rp9.923.000. Ketujuh, Majelis Jemaat menyampaikan bahwa telah menerima sumbangan sukacita dari satu saudara di sektor Dahlia Unit 2 berupa uang sebesar Rp1 juta. Atas sumbangan dan pemberian dimaksud kami sampaikan terima kasih teriring doa Tuhan Yesus memberkati. Kedelapan, disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian pemuda jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis 15 Mei 2025 pukul 19.00 WIB di Gereja Pniel. Untuk itu kebaktian pemuda di sektor-sektor ditiadakan. Mohon kehadiran saudara-saudari dalam kebaktian dimaksud. 9. Diberitahukan kepada jemaat bahwa pelaksanaan ujian akhir sekolah dasar akan dilaksanakan pada hari Senin 19 Mei 2025. Sehubungan dengan itu, maka doa kebaktian persiapan bagi peserta didik kelas 6 bersama orang tua akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Mei 2025 pukul 18 atau jam 6 sore bertempat di Gedung Gereja Pniel. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan. 10. Rencana pemberkatan nikah. A. Pemberitahuan ketiga kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 13 Mei 2025 kepada calon suami istri Saudara Juan Antonius Yahaya, anggota Jemaat GPM Haruru Klasis Masohi, dan Saudari Brenda Cynthia Jali, anggota Jemaat GPM Kategorial TNI AD Pniel Bentas, Klasis Pulau Ambon. B. Pemberitahuan ketiga kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 14 Mei 2025 kepada calon suami istri Saudara Valentino Lesnusa, anggota Jemaat GPM Waituren Klasis Buru Selatan, dan Saudari Herma Ros Kermite, anggota Jemaat GPM
Lale, Klasis, Buru Selatan. Kepada para calon mempelai telah menjalani konseling dan pergembalaan. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. Ke-11, nyanyian persiapan, nyanyian rohani nomor 96, bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu kedua di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Mari kita menabiskan ibadah kita di saat ini. Penolong kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ialah yang terus-menerus mengasihi dan menyelamatkan manusia dan alam semesta ciptaannya melalui Yesus Kristus Putra Tunggalnya. Ialah Allah yang terus berkarya di tengah-tengah dunia ini melalui kuasa Roh Kudus. Damai sejahteranya menyertai jemaat. Damainya menyertaimu juga. Amin. Haleluya. Secara berbalasan mari bersama kita mengangkat mazmur puji-pujian kita kepada Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-Mu. Dan akan memberitakan keperkasaan. Semara kemuliaan-Mu yang agung. Dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan.
Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaran-Mu akan kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan akan dimasyurkan mereka. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian ini akan dilayani baptisan kudus terhadap 2 orang anak. Baptisan kudus adalah tanda bahwa seseorang mengalami penyucian dosa, dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengarlah pula apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dengan demikian, baptisan kudus mengokohkan iman kita bahwa anak-anak ini memperoleh janji penyelamatan Allah yang dulu pernah diberikan kepada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dan dinyatakan lagi oleh Rasul Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul. Bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Golgota, dengarlah Tuhan.
Jemaat kekasih Kristus, kini kita ada dalam pengakuan dosa. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita betapa besar kemurahan Allah dilimpahkan kepada semua orang berdosa. Karena itu, marilah kita mengingat kembali seluruh dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan secara pribadi di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, sebagai persekutuan orang percaya, marilah secara bersama-sama kita mengaku dosa-dosa kita dengan jujur kepada Allah dan memohon pengampunannya. Ya Allah, di hadapan-Mu terbuka seluruh kehidupan kami. Haruilah hidup kami, agar kami mampu hidup menurut kehendak-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kekasih Kristus, dengarkanlah firman Allah melalui pemberitaan anugerah pengampunan dosa. Seperti dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 3, 4, 5, dan 8. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Bapak Ibu jemaat diundang berdiri sebagai tanda kita akan menerima dan memberlakukan petunjuk hidup baru. Jemaat kekasih Tuhan, setiap orang yang telah dibaptis adalah orang-orang yang telah diampuni, disucikan, dan dibaharui oleh Kristus. Itulah makna pembaptisan yang harus kita wujudkan secara nyata dalam hidup tiap-tiap hari melalui tuntunan Roh Kudus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup.
Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat ini kita akan ada dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Allah di saat ini terbaca dari Yesaya 58 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Yesaya 58 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mendahului pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Allah, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Yesaya 58, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12, di bawah perikop kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sesungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentang kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya
dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan memerkah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itu engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti remang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan tuntunannya, Tuhan boleh menuntun setiap perjalanan kehidupan kita semua, hingga kita boleh tiba di minggu yang kedua dari bulan yang kelima di dalam tahun kehidupan tahun 2025. Menjalani setiap perjalanan hidup yang beta dan Bapak Ibu jalani, pasti ketong semua punya pergumulan-pergumulan hidup yang tidak sedikit ringan, tapi juga tidak sedikit berat. Tapi jika hari ini kita semua masih ada di ruangan dan tempat yang sama ini, itu berarti Tuhan masih mengasihi seluruh hidup dan kehidupan kita semua. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di minggu yang kedua di bulan Mei ini, lewat Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku, memberikan bacaan Alkitab yang terbaca dari Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan 12, yang kemudian dibingkai dalam tema mingguan kita untuk sama-sama kita renungkan di dalam perjalanan hidup yang akan kita jalani di Uspu dan Pekan yang baru, yaitu menghidupi ibadah yang sejati. Bapak Ibu anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu bahwa ibadah itu seringkali kita kelompokkan dalam dua bagian, yaitu ibadah ritual dan ibadah sosial. Ibadah ritual yang seringkali kita lakukan dalam sebuah rutinitas kehidupan kita adalah sebuah peribadatan formal yang dilakukan
untuk kemudian kita memberikan sebuah penghormatan kita kepada Tuhan dalam doa-doa kita, melalui puasa-puasa, tetapi juga dalam persekutuan yang beribadah di gereja, bahkan baptisan perjamuan kudus, tetapi juga nyanyian, pujian, dan persembahan. Sementara ibadah sosial adalah sebuah implikasi daripada ibadah ritual, di mana ibadah sosial adalah pengalaman iman kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui kasih, keadilan, dan kepedulian kepada sesama. Bukti nyatanya, kita selalu hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan kita hidup untuk sesama dan semua orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa menolong orang-orang miskin, kita bisa memberi makan kepada yang lapar, kita membela hak-hak orang-orang yang tertindas, tetapi juga kita hidup dalam keadilan dan penuh belas kasihan. Bapak dan Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya merupakan salah satu kitab nabi-nabi yang secara terang-terangan menentang sikap kehidupan umat Allah. Umat Israel, kita semua tahu, adalah umat pilihan Allah, di mana kehidupan mereka penuh dengan aturan, termasuk dalam hal berpuasa. Dalam kenyataannya, aturan tersebut juga sering kali diabaikan melalui setiap perjalanan kehidupan mereka. Mereka melakukan puasa penuh dengan kepalsuan. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, namun ternyata hati mereka tidak sepenuhnya tertuju kepada Allah kehidupan. Hal ini kemudian terlihat Bapak dan Ibu melalui Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan 12 yang kemudian saya klaster dalam 3 bagian untuk sama-sama kita renungkan. Yang pertama Bapak dan Ibu, cara beribadah umat Israel dan teguran Allah yang kemudian nampak pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kritik Tuhan melalui Nabi Yesaya pun juga kemudian diberikan bagi sikap dan cara hidup umat pada waktu itu, yang terbaca dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan di balik semua realita kehidupan umat Israel pada saat itu pun, ternyata Allah tidak melepaskan tangan kasih-Nya untuk membiarkan kehidupan umat Israel dibinasakan secara begitu. Yang kemudian nampak dalam janji penyertaan Allah pada ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Bapak dan Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah kemudian memberi perintah kepada Nabi Yesaya untuk menyampaikan tegurannya secara tegas dan terbuka kepada umat yang telah menyimpang dari kehendak Allah. Cara Allah ini menunjukkan bahwa kita memiliki Allah yang tidak eksklusif, tetapi kemudian kita memiliki Allah yang inklusif terhadap semua kehidupan umat ciptaannya. Bapak dan Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat bagaimana Allah memberikan tanggung jawab kepada Nabi Yesaya lewat tegurannya, di situ pun juga mau disampaikan bagi kehidupan kita sekarang ini, bahwa kalau katon tahu ada orang yang berjalan di jalan hidup yang sing berkenan di hadapan Tuhan, bilang akang kuat-kuat, jang tahan-tahan akang, karena ketong malu, ketumpung saudara, ketumpung orang tua. Tapi bagaimana kita memposisikan pribadi kita dengan baik supaya dapat menyampaikan hal yang baik itu di atas jalan-jalan hidup yang salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan pun mengkritisi cara beribadah umat Israel yang kemudian hanya bersifat formalitas, bahwa benar
Umat Israel itu rajin beribadah. Mereka ingin dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata hati mereka jauh dari Tuhan. Mungkin juga ada di antara beta dan Bapak Ibu jemaat di saat ini yang ketong rajin datang beribadah. Yang kemudian juga ketong ingin dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata ketumpung motivasi beribadah, ketumpung motivasi untuk mencari Tuhan itu tidak jelas. Kita hanya menjalani semua itu sebagai sebuah rutinitas belaka. Bahwa hari Minggu itu ketumpung waktu datang ibadah hari Minggu. Tapi pulang dari gereja, ketumpung hidup tidak mencerminkan orang-orang yang masuk dalam bait Allah. Bapak dan Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan. Allah menginginkan kebenaran yang lahir dari hati. Bukan sekedar penampilan rohani. Sebab kadang-kadang ketong manusia nih jua suka lia-lia rupa lah ya Bapak Ibu. Iwe antua itu tuh paling rajin ibadah. Tiap saat, tiap menit, tiap detik. Amper-amper lah ketong sing lia kata antua punya perjalanan hidup yang sedikit bergeser. Dari penampilan kerohaniannya itu ditampakkan. Tapi Bapak dan Ibu, manusia bisa melihat rupa. Tapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita. Datang ibadah, tapi kalau kau kuang sama saja, hidup suka terkira orang, hidup suka mengiri orang, hidup suka jadi penantang, itu berarti kita tidak dapat mengaplikasikan ibadah sosial itu dalam kata dan perbuatan kita. Hal itu nampak juga melalui keluhan umat Israel kepada Tuhan. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak memberi perhatian. Tuhan tidak memberkati kehidupan mereka. Padahal mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka adalah umat yang rajin beribadah. Tapi kenapa Tuhan tidak memperdulikan setiap seruan hati mereka? Tuhan memberikan teguran-teguran. Karena waktu yang sudah dikhususkan untuk beribadah, ternyata mereka juga masih sibuk dengan urusan-urusan pribadi. Ini ketemu realita hidup ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau ketemu tahu jam ibadah, tapi kalau ada urusan-urusan pribadi juga yang menggoyahkan ketumpung iman percaya ini, kadang-kadang juga bisa-bisa sudah nanti minggu depan sudah berketumpi ibadah pelpri kah, ketumpi ibadah wadah pelayanan perempuan kah, ibadah angkatan muda kah. Hal itu sering kali terjadi dalam realita dinamika kehidupan kita sebagai umat Kristiani. Mereka tidak memberikan keadilan kepada para pekerja karena masih mendesak semua buruh. Itu yang terjadi dalam konteks kehidupan umat Israel melalui bacaan kita. Ibadah-ibadah tapi kalau yang ada perubahan sikap dan tindakan, karakter untuk menyenangkan hati Tuhan, jo Bapak Ibu, sia-sialah kita beribadah. Bapak dan Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak tertarik dengan ritual kosong atau ritual tanpa makna. Tuhan ingin ibadah itu memberikan pertobatan sejati, keadilan dan kasih terhadap sesama. Ibadah yang sejati dengan sikap berpuasa harus juga disertai dengan sikap hati yang benar dan perbuatan yang adil. Karena ibadah sejati tanpa integritas batin adalah sia-sia di hadapan Allah. Jangan puasa, jangan datang ibadah kalau hati masih penuh dengan konflik. Kalau ketong belum bisa berdamai dengan ketumpung diri sendiri untuk kemudian memberikan pengampunan kepada orang lain. Kita masih hidup dalam perselisihan, kita masih menyimpan kebencian, bahkan kita juga masih melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak dan Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah sejati harus melibatkan transformasi hati dan tindakan sosial yang benar. Ibadah sejati bukan sekedar simbol luar seperti kain kabung, abu, atau menunduk, melainkan harus mencerminkan kerendahan hati yang tulus,
ketaatan kepada Tuhan sebagai sebuah bentuk tindakan kasih terhadap sesama. Kita harus berani untuk keluar dari sebuah zona dan lingkaran hidup yang kemudian bisa saja membuat orang lain tertindas karena karakter dan cara hidup kita. Kita harus berani untuk menghapus ketidakadilan, membebaskan orang-orang dari penindasan, dan menghentikan sistem atau kebiasaan yang suka menindas. Tuhan ingin agar umatnya tidak memperbudak orang lain secara fisik, sosial, atau ekonomi. Melainkan kita harus membela mereka yang lemah dan tertindas dan tidak punya suara, bahkan yang seringkali tidak mendapat posisi dan tempat dalam hidup bersama di sekitar kita. Kalau ada Bapak Ibu ketumpung sesuatu yang ketum bisa bagi dengan orang lain, jangan ragu-ragu para buka tangan para berbagi dengan sesama kita. Kalau tahu sesuatu yang benar, jangan ragu-ragu untuk kemudian juga mau bilang bahwa ini dan itu salah. Mari balik ke jalan yang Tuhan kehendaki. Jangan pernah tutup telinga kalau ada orang yang bataria minta tolong dalam kesusahan, dalam penderitaan hidup. Jangan acuh, jangan pura-pura sing tahu. Sebab apa Bapak dan Ibu, kita punya Tuhan yang selalu mengasihi kita tanpa batas, tanpa memperhitungkan karakter dan cara hidup kita juga yang mungkin saja seringkali mengecewakan kehidupan orang lain. Tuhan akan memulihkan jalan-jalan hidup kita yang penuh terang saat kita datang dan berseru pada Tuhan. Saat kita memanggil nama Tuhan dalam doa dan pergumulan untuk apapun yang kita butuhkan di hidup ini, baik dalam pergumulan di rumah tangga kita, baik dalam pergumulan untuk masa depan pendidikan anak-anak kita, untuk pekerjaan-pekerjaan yang kita tekuni, bahkan juga dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat. Tapi juga untuk tugas-tugas pengabdian dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Tuhan pasti akan meresponinya. Sebab ini janji keintiman rohani dan pertolongan ilahi. Tuhan menjanjikan penyertaan pemulihan dan kelimpahan rohani bagi mereka yang menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ketumpung hidup akan jadi sumber berkat Bapak Ibu dan pasti tidak akan pernah kering kalau ketung mau selalu menerima orang lain menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tapi kalau ketung tolak orang lain dalam ketumpung hidup, ketung menganggap bahwa ketumpung hidup ini saja ketumpung diri Bapak Ibu, Tuhan pasti tolak ketung juga ketika ketung datang dan menghampiri Tuhan dalam setiap ketumpunya gumulan-gumulan kehidupan. Bapak dan Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memakai umatnya untuk memulihkan kerusakan lama, baik secara spiritual, sosial, atau moral. Umat akan menjadi alat pemulih dari kehancuran-kehancuran yang terjadi dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan Beta akan berperan sebagai pelindung atau penjaga yang kemudian akan memperbaiki celah-celah dosa atau kehancuran dalam hidup bersama di lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita. Maka disitulah kita akan menjadi penunjuk-penunjuk jalan yang membuat lingkungan kehidupan kita kembali layak untuk ditinggali. Baik secara rohani, sosial, dan moral. Bapak dan Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah sejati pada hakikatnya adalah sebagai pembangun dan pemulih dan pembimbing untuk menghadirkan nilai-nilai kekristenan itu, untuk menghadirkan shalom Allah itu dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan ini memiliki korelasi
dengan baptisan kudus yang akan terjadi dalam ibadah di minggu yang kedua di bulan Mei ini. Karena baptisan kudus menekankan bahwa iman yang sejati harus disertai kehidupan yang diubahkan. Tuhan menginginkan hati yang baru, bukan hanya ritual lahiriah. Sebab baptisan kudus bukanlah akhir, tetapi permulaan dari hidup dalam kasih, keadilan, dan kesaksian yang nyata. Orang yang dibaptis tidak hanya menerima keselamatan pribadi, tapi juga dipanggil untuk menjadi berkat. Anak-anak yang akan dibaptis di hari ini pun akan menjadi berkat bagi kehidupan papa dan mama, orang tua saksi, tapi juga menjadi berkat untuk menghadirkan nilai-nilai kekristenan itu dalam persekutuan hidup berjemaat. Karena baptisan tanpa perubahan hidup tidaklah cukup seperti puasa tanpa kasih dan keadilan. Baptisan kudus dalam kekristenan bukan hanya tanda luar dari pertobatan, tetapi juga merupakan simbol transformasi hati dan hidup baru di dalam Kristus. Baptisan adalah awal dari ibadah sejati itu, ibadah yang mengalir dalam kasih, keadilan, dan pelayanan. Dengan demikian, Bapak dan Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah sejati adalah hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan dan sesama, seperti kata Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak dan Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri khotbah di saat ini, ada sebuah ilustrasi yang ingin beta ceritakan. Ilustrasi ini bercerita tentang dua lilin di meja ibadah. Lilin yang pertama adalah simbol dari ibadah formal, di mana di lilin yang pertama itu semua orang akan datang untuk berdoa, berpuasa, menaikkan pujian, bahkan juga akan berlangsung perayaan gerejawi. Tetapi kemudian lilin ini menyala terang hanya selama ibadah itu berlangsung. Lilin yang kedua Bapak dan Ibu merupakan simbol daripada ibadah sejati, di mana di hadapan lilin yang kedua itu ada kasih, keadilan, belas kasihan, pengampunan, dan tindakan-tindakan nyata bagi orang lain. Namun Bapak dan Ibu, yang sering terjadi setelah selesai ibadah, lilin pertama itu dia padam dengan wajar. Jadi dia hanya dinyalakan itu pada saat ritual-ritual kekristenan itu berlangsung. Tetapi lilin yang kedua pun juga dia tidak pernah dinyalakan. Dia hanya menjadi hiasan saja yang kemudian diletakkan. Mangkali ada lilin yang kedua juga di Bapak Ibu dong pun tanpa sombayang di rumah-rumah yang mungkin saja ketong lupa for kasih menyalakan. Satu hari Bapak Ibu ada seorang anak kecil, dia bertanya for pemimpin ibadah. Dia bilang begini, mengapa lilin yang satu lagi tidak pernah menyala? Kemudian pemimpin ibadah ini menjawab, karena yang ini untuk hidup kita di luar ibadah. Anak itu kemudian berkata, kalau begitu, mengapa kita tidak mulai menyalakannya setiap kali ibadah mulai dan kita membawanya pulang tanpa memadamkan lilin itu? Tetapi kemudian Bapak dan Ibu, ilustrasi ini memberikan makna kepada kita semua bahwa ibadah sejati
tidak berhenti di gereja atau tempat-tempat ibadah, melainkan harus dibawa ke dalam dunia, ke tempat kerja, ke rumah, ke sekolah, bahkan juga ke jalanan. Karena sesungguhnya Bapak dan Ibu persekutuan jemaat, Tuhan lebih berkenan kepada hati yang adil dan penuh belas kasih daripada ritual yang megah tapi kosong dan tanpa makna. Roh Kudus menolong kita semua untuk dapat memaknai firman ini dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Amin. Meresponi kebenaran firman Tuhan ini, bersama kita menyanyikan nyanyian rohani nomor 189 bait kedua dan ketiga. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan pemesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Jemaat kekasih Tuhan, kini kita akan ada dalam pelayanan baptisan kudus, dan karena itu orang tua dan orang tua saksi dipersilahkan berdiri. Adalah kewajiban setiap orang tua yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis dan berjanji untuk mendewasakan anak-anak ini pada jalan Kristus. Karena itu, pertama-tama kami menanyakan kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaklah saudara-saudari menyatakan janji saudara-saudari dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai suatu lingkungan Kristiani, di mana kebaktian dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan sehingga memungkinkan anak-anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan. Bapak Ibu jemaat diundang berdiri.
Apakah saudara-saudari juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus, sehingga anak-anak ini dan semua anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Kami bersedia dengan pertolongan Allah, dengan sukacita kami menyambut anak-anak ini dalam persekutuan kami. Marilah saudara jemaat, kita mengaku iman kita di hadapan Allah dan manusia, bersama-sama semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk, orang tua dan saksi tetap berdiri. Mari secara bersama-sama kita berdoa. Marilah kita mendoakan anak-anak yang akan dibaptis ini, supaya mereka memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Tuhan menyertai jemaat. Dan menyertaimu juga. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya, dan menganugerahkan air ini kepada kami. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini dari kuasa dosa. Terpujilah Kristus Yesus yang penuh kasih. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Roh Kudus yang penuh kekuatan pembaharu. Ya Allah, berkenanlah berkati akta baptisan ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak-anak ini telah diterima dalam perjanjian kekal dengan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali dalam hidup baru yang berkenan kepadamu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah kami. Amin.
Kesempatan diberikan kepada paduan suara SMTPI Sektor Mawar Saron untuk memuji Tuhan.
Terima kasih untuk kidung pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya diberikan kesempatan kepada kita untuk mempersembahkan tanda-tanda syukur kita kepada Tuhan. Tuhan ambil hidupku, akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkan. Bila mulutku megah, hanya dalam Tuhannya, suara bibirnya penuh berita kemurahan-Mu.
kasihku pun milikmu, seantero diriku, kini dan selamanya. Engkau Tuhan Rajanya. Tuhan ambil hidupku, akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasihmu menggeraknya. Mulutku megah hanya dalam Tuhannya, suara bibir dan penuh beritakan murahan-Mu. Ambil harta dan benda, jangan aku gudaknya. Pimpin akal budiku dengan roh dan hikmat-Mu. Jemaat dimohon berdiri. Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami. Sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Kesempatan diberikan kepada vokal grup Set N untuk memuji Tuhan.
Apa yang jadi Apolos tiada melebihi tangan Tuhan yang lebih berkuasa. Jangan salahkan yang tanam ataupun yang menyiram. Tumbuhkah berbuahkah, serahkanlah saja pada Allah. Taburlah bibit yang baik, siramilah dengan air suci. Berdoalah sepanjang hari, esok kan tumbuh nanti. Kan tiba saat menuai, petiklah sambil bernyanyi-nyanyi. Muliakan Allah yang telah memberi buah-buah kasih. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Jangan salahkan yang tanam ataupun yang menyiram. Tumbuhkah berbuahkah, serahkanlah saja pada Allah. Taburlah bibit yang baik, ambillah dengan air suci. Berdoalah sepanjang hari, esok kan tumbuh nanti. Kan tiba saat menuai, sambil bernyanyi, muliakan Allah yang telah memberi buah-buah kasih. Taburlah bibit yang baik, siramilah dengan air suci. Berdoalah sepanjang hari, esok kan tumbuh nanti. Kan tiba saat menuai, petiklah sambil bernyanyi. Muliakan Allah yang telah memberi buah-buah kasih. Muliakan Allah yang telah memberi buah-buah kasih. Taburlah bibit yang baik, mari taburlah bibit yang baik. Terima kasih untuk kidung pujiannya, Tuhan memberkati. Bapak dan Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat di saat ini dan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Dengan muka kami yang tertunduk namun hati kami terangkat naik kepada Bapa di sorga. Syukur pujian dan hormat kami kembalikan kepadamu ya Tuhan ya Allah kami. Allah kehidupan yang terus menghidupi akan setiap hidup dan kehidupan kami umat manusia. Lebih khusus Allah kehidupan yang terus menghidupi akan setiap kehidupan umat dan pelayan yang ada di tengah-tengah jemaat GPM kategorial Niel Bentas. Kami bersyukur sungguh Tuhan, karena kebaikan-kebaikan Tuhan itu sungguh kami rasakan. Sampai di saat ini, kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk datang memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam persekutuan yang beribadah di minggu kedua di bulan Mei, yang di dalamnya telah dilayani baptisan kudus terhadap 2 orang anak Tuhan. Kami percaya sungguh ya Allah kehidupan, bahwa hidup kami
tidak ada di dalam tangan manusia siapapun, sebab hidup kami sesungguhnya ada di dalam tangan kasih, kuasa, dan kehendak-Mu, ya Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, berdoalah kami di saat ini kepadamu ya Tuhan, bagi umat-Mu yang ada di tengah-tengah jemaat ini, dari pribadi, keluarga, rumah tangga yang pertama, jiwa yang pertama, sampai dengan pribadi, keluarga, rumah tangga, jiwa yang terakhir yang ada di dalam jemaat ini Bapak. Kecil besar, tua muda, laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, para janda, para duda, anak-anak yatim piatu, orang tua yang sudah lanjut usia, sampai kepada ibu-ibu yang mengandung sekalipun ya Bapa. Kami bawa seluruh hidup dan kehidupan mereka semua di dalam tangan kasih, kuasa, dan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan tuntun terus perjalanan kehidupan umat-Mu di jemaat ini dari waktu ke waktu di dalam kasih dan rahmat-Mu, iya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa di saat ini pun juga Tuhan, untuk setiap pekerjaan, lewat setiap aktivitas yang dilakukan dan dikerjakan, dimanapun umat-Mu melangkah, untuk mengais berkat dan rejeki itu Bapa, di dalam gedung tapi juga di bawah-bawah kolong langit ini Tuhan. Seluruh hidup dan kehidupan pekerjaan yang ditekuni, untuk bisa dan dapat melihat akan kesinambungan dan keberlanjutan kehidupan mereka, biarlah senantiasa diberkati oleh Tuhan, supaya lewat berkat yang Tuhan berikan, nama Tuhan pun tetap dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pengasih yang terus mengasihi akan setiap kehidupan pelayan dan umat di jemaat ini. Kami berdoa pun juga di saat ini ya Bapa di sorga, bagi semua hamba dan pelayan-Mu yang ada di tengah-tengah jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas ini Bapa, dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka, biarlah kehadiran para hamba-hamba-Mu di tengah-tengah jemaat ini Bapa, menghadirkan nilai-nilai kekristenan, menghadirkan sukacita dan shalom Allah, supaya umat diberkati, nama Tuhan pun juga tetap dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan, ya Allah kami, berdoalah kami di saat ini pun ya Bapa di sorga, bagi anak-anak jemaat yang berada di luar jemaat ini Bapa, karena tuntutan kehidupan pendidikan masa depan, mereka terpisah meninggalkan akan seluruh keluarga-keluarga mereka yang ada di jemaat ini Bapa. Dimanapun semua mereka berada Tuhan, doa kami pun menyertai akan setiap perjalanan hidup dan perjuangan mereka, supaya sebagaimana Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan umat-Mu di jemaat ini dari hari lepas hari, maka hal yang sama pun juga Tuhan nyatakan bagi semua kehidupan anak-anak jemaat yang berada di semua belahan bumi ini Bapa. Ya Tuhan, ya Allah kami, berdoalah kami di saat ini kepadamu ya Tuhan, membawakan akan setiap umat-Mu yang ada di atas ranjang-ranjang penderitaan karena sakit yang dialami dan diderita, yang dirawat di rumah-rumah mereka, tetapi juga yang dirawat di rumah-rumah sakit, bahkan yang mencari pengobatan dan pemulihan di luar jemaat ini. Kami bawa seluruh kehidupan mereka. Kami percaya sungguh ya Bapa di sorga, bahwa Engkaulah dokter yang agung, tabib yang mulia. Kesembuhan pun akan mereka rasakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, ya Allah kami, berdoalah kami di saat ini kepadamu ya Tuhan, membawakan akan maksud-maksud jemaat yang mereka bawa di dalam ibadah minggu kedua di bulan Mei ini Bapak. Syukur SD Negeri 27 Ambon dan persiapan ujian ya Bapak di sorga. Kami taruh semua persiapan lembaga pendidikan ini Tuhan, untuk memasuki tahapan ujian-ujian ya Bapak. Biarlah Tuhan guru yang agung, sumber hikmat, senantiasa
menuntun semua proses-proses ujian ini Bapa, supaya anak-anak yang dididik di dalam lembaga pendidikan ini pun Bapa, kelak akan menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menghadirkan sukacita dan shalom Allah bagi jemaat dan juga kehidupan mereka ya Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, di saat ini pun juga Tuhan, kami datang membawakan dua kehidupan umat-Mu yang ada di jemaat ini, yang bergumul di atas penderitaan sakit yang mereka alami dan mereka derita di sektor Mawar Saron, Omagi Salakori, anak Rian Resubun ya Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, di atas natsar pergumulan yang mereka bawa ini Tuhan, kami minta penyertaan Tuhan itu bagi mereka, supaya apapun penderitaan sakit yang mereka alami dan mereka derita, Tuhan angkat dan Tuhan lalukan, supaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kesembuhan dan pemulihan dirasakan, nama Tuhan pun tetap dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan, ya Allah kami, bersama-sama dengan kehidupan daripada keluarga almarhum Pendeta Lekahena, yang juga datang menaikkan syukur kepada Tuhan ketika Tuhan boleh memanggil pulang orang tua kekasih dari sisi kehidupan anak-anak cucu almarhumah Ibu Yole Kahena, yang dimana di hari Jumat malam pemakaman di kampung Ake Ternate di Seram sana boleh berlangsung ya Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan Tuhan, kami minta kekuatan, penghiburan dan sukacita serta berkat itu Tuhan tinggalkan, supaya dalam iman dan percaya mereka pun tetap meyakini sungguh bahwa apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan manusia ini, semua baik adanya, termasuk pun juga kematian. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami bersyukur di saat ini pun juga Tuhan, bersama-sama dengan satu saudara di sektor Dahlia, yang juga boleh mengulurkan tangan kasih-Nya dari setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam seluruh hidup dan perjuangannya, sehingga ia pun boleh memberikan sumbangan bagi jemaat ini Bapak. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, tidak ada pada kami emas, permata dan berlian yang bisa kami kembalikan sebagai tanda terima kasih kami ya Bapa di sorga. Tetapi kami percaya sungguh Tuhan yang adalah pemilik kehidupan dan sumber berkat, yang akan menyertai dan memberkati setiap perjalanan kehidupan dari satu saudara di sektor Dahlia yang boleh mengulurkan tangan kasih-Nya bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di jemaat ini Bapak. Dan biarlah apa yang dipersembahkan ini untuk hormat dan puji kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena ibadah minggu kedua di bulan Mei sekaligus pelayanan baptisan kudus bagi 2 orang anak Tuhan boleh terlaksana dari awal sampai dengan saat ini. Kami percaya sungguh Bapa, semua ini boleh terjadi bukan karena kuat dan hebatnya kami, melalui setiap talenta yang Tuhan percayakan dalam akta-akta pelayanan yang boleh kami aktakan ya Bapa di sorga dalam persekutuan kami yang beribadah. Tapi karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kami pun semua boleh beribadah kepada Tuhan di saat ini. Dan karena itu ya Bapa di sorga, kehidupan keluarga Tenu yang boleh membawa anak-anak mereka untuk dimeteraikan menjadi ahli waris kerajaan Allah, anak Adriela Tenu dan juga anak Vanesio Tenu ya Bapa. Diberkatilah kedua anak-anak kekasih kami ini Tuhan, dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka, dalam pertumbuhan iman mereka pun juga Tuhan. Biarlah senantiasa mereka akan bertumbuh di dalam cinta kasih-Mu ya Kristus. Dan biarlah orang tua dan orang tua saksi pun juga tidak hanya menjalani tanggung jawab mereka di hari ini Bapa, untuk membawa anak-anak ini dimeteraikan menjadi ahli waris kerajaan-Mu ya Bapa. Tetapi dalam setiap langkah hidup dan kehidupan mereka, mereka akan menjadikan hidup mereka, keluarga dan rumah tangga mereka sebagai panutan untuk anak-anak ini bertumbuh dan berkembang ke arah yang Tuhan kehendaki.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, semua kami ya Bapa di sorga, yang datang memuji dan membesarkan nama Tuhan di gedung gereja Pniel ini Bapa, tetapi juga yang mengikutinya secara live streaming pun juga Tuhan. Diberkatilah semua kami dengan setiap hidup dan kehidupan kami, dalam gumul dan juang kami, biarlah senantiasa dituntun, disertai, dan diberkati oleh Tuhan. Dan di atas dasar sabda kebenaran firman Tuhan, kiranya dapat menjadi pelita dan terang untuk menerangi seluruh perjalanan kehidupan kami di uspu dan pekan yang baru. Selama hidup ini masih Tuhan anugerahkan. Ampuni kami ya Bapa di sorga, atas setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan titah dan kehendak-Mu ya Tuhan. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang termanis buat jiwa-jiwa kami bersyafaat kepadamu ya Bapa. Dan akhirnya Tuhan, kami akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu persekutuan jemaat diundang berdiri untuk kita ada dalam pengutusan dan janji penyertaan. Jemaat kekasih Tuhan, baptisan kudus telah mengingatkan kita bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan yang telah memilih kita untuk diselamatkan dan menjadikan kita umatnya supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah dunia. Untuk itu, mari terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudari kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudari dan memberi saudara-saudari damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk untuk kita ada dalam saat teduh seketika. Saat teduh selesai,
Bapak Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu kedua sekaligus pelayanan baptisan kudus kita di saat ini boleh selesai. Atas nama pribadi dan keluarga kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat memaknai hidup di usbu dan pekan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Melayangkan matamu dan melihat semua keindahan dunia, menikmati dan merasakannya dalam